Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Tepat hari ini di tanggal 2 Mei 2020 kita merayakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional, jayalah pendidikan Indonesia. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pendidikan nasional di Indonesia. Kita akan membahas mengenai harapan-harapan pendidikan di Indonesia dan juga para pendidik-pendidik yang ada di Indonesia. Sedikit cerita, saya juga bagian dari salah satu pendidik yang mendidik teman-teman mahasiswa di dalam sebuah kampus. Nah, kita tahu banyak harapan-harapan daripada para pendidik, khususnya para pendidik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, bahwa memang bagaimana para pendidik kita masih banyak mendapatkan tunjangan gaji ataupun honor yang belum memadai, belum layak. Apalagi kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau terluar, di pulau-pulau yang jauh dari kota, yang kita tahu banyak para pendidik kita bersedia mengajar di sana dengan honor ataupun gaji yang sangat minim sekali. Harapan ke depan dengan adanya Hari Pendidikan Nasional ini, mudah-mudahan ke depan pemerintah Republik Indonesia bersama kita masyarakat Indonesia bersama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan, memajukan pendidikan bangsa. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai para pendidiknya. Kita tahu bahwa pendidik itu masuk ke dalam kategori pahlawan tanpa tanda jasa. Kita, saya, dan mungkin semua teman-teman yang menyaksikan video ini bisa seperti sekarang itu tidak lepas dari pendidikan yang pernah kita dapatkan di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dan juga universitas. Otomatis peran para guru, peran para pendidik membantu kita menjadi orang, menjadi sukses, menjadi orang-orang yang bisa berkompetensi di era globalisasi saat ini. Berarti bahwa bagaimana peran para guru, peran para pendidik harus lebih diperhatikan lagi, karena pendidik adalah tonggak kemajuan sebuah bangsa. Semua kita pasti setuju ya, karena dari kita tidak bisa membaca, menulis, terus bagaimana kita tidak bisa menganalisis suatu hal, strategi dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu dengan belajar dibantu oleh para pendidik. Nah, saya teringat dengan kisah di Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Itu Nagasaki dan Hiroshima hancur lebur. Dan tahu apa yang Kaisar Jepang lakukan dan minta kepada pemerintah Jepang ataupun dengan masyarakat Jepang. Dia kasih tahu, dia beritahukan bahwa memang yang harus kita perbaiki pertama adalah pendidikan Jepang, bukan yang lain. Jadi dengan adanya kejadian itu, Jepang berpikir bahwa ke depan bagaimana Jepang menjadi negara yang lebih maju lagi. Nah, harusnya kita Republik Indonesia, kita bangsa Indonesia juga melakukan hal yang sama, bahwa dengan kualitas manusianya, dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, otomatis kita bisa membangun bangsa ini ke depan lebih maju. Kita tahu Indonesia masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain dalam hal pendidikan. Kita tahu sebagai contoh sekarang Finlandia, negara Eropa yang menjadi tempat pendidikan terbaik di dunia sekarang. Pola-pola pendidikan ala Finlandia ini menjadi contoh oleh banyak-banyak negara sekarang, oleh banyak negara yang ada di dunia sekarang, karena bagaimana mengajarkan bukan hanya teori, tapi juga praktek-praktek dan juga berbasis lebih kepada passion dari anak didik ataupun murid ataupun mahasiswa dan juga pelajarnya. Nah, kita harapkan ke depan dengan adanya kemajuan teknologi, era digitalisasi, dan kita punya anak muda yang memimpin Kementerian Pendidikan seperti Mas Nadiem Makarim, kita harapkan ke depan Indonesia, anak-anak muda Indonesia, generasi penerus Indonesia menjadi generasi yang layak dan bisa bersaing di kancah internasional. Harapan yang lain adalah bahwa yang tadi saya bilang di awal, masih banyak para guru, para pendidik yang masih statusnya honorer,
Nah, kita harapkan ke depan status ini bisa meningkat menjadi tetap seperti itu, bisa menjadi pegawai negeri sipil sehingga mereka bisa fokus mengajar anak-anak didiknya. Dan kita tahu juga bahwa di tingkat universitas sekarang pendidikan Indonesia sudah banyak kemajuan di era sekarang ini, apalagi sekarang metode pembelajaran bukan hanya metode pembelajaran dalam kelas, juga sudah banyak metode-metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas yang berbasis bukan hanya teori tapi juga praktikal. Banyak menggunakan interaksi, menggunakan media internet, banyak menggunakan menggunakan alat-alat digital sekarang. Bagaimana sekarang ke depan mudah-mudahan dengan adanya menghilangkan ujian nasional ke depan, diharapkan ke depan pendidikan Indonesia semakin maju. Dan kita tahu banyak contoh bahwa memang pendidikan Indonesia ini perlu kita kembangkan lagi, perlu kita majukan lagi bersama, karena pendidikan sekali lagi adalah merupakan tonggak ataupun suatu hal yang menentukan bangsa kita akan maju ke depan. Nah, seperti yang pernah saya alami di pendidikan saya waktu saat saya SD, di SMP dan SMA, kita masih banyak lebih kepada menggunakan theoretical, masih banyak menggunakan lebih kepada hafalan-hafalan. Padahal pada saat kita menghadapi dunia yang sebenarnya, baik itu di dunia pekerjaan ataupun kita bertemu bersosialisasi dengan orang banyak, hafalan itu juga jadi tidak terlalu kita gunakan seperti itu. Makanya pendidikan seperti yang diterapkan di Finlandia berbasis kepada passion anak-anak kita, berbasis pada peminat dan lain-lain, sehingga tepat sasaran di mana anak-anak kita yang punya keinginan mungkin lebih ke seni, lebih ke matematika, lebih kepada biologi ataupun kepada peminatan-peminatan yang mereka senangi, sehingga pada saat mereka mengambil jurusan tersebut tepat sasaran, sehingga pada saat mereka lulus mereka bekerja dengan ilmu, dengan kemampuan yang mereka punya. Karena gini, kebanyakan kita tahu teman-teman bahwa banyak orang yang kuliahnya di bidang hukum tapi kerjanya di dunia perbankan. Banyak orang yang kuliahnya di dunia ekonomi tapi kerjanya menjadi wartawan. Banyak orang yang kerja di bidang komunikasi tapi malah bekerja di teknik, di bidang teknologi misalkan, atau di bidang-bidang yang lainnya. Sehingga kadang-kadang ilmu yang mereka dapatkan itu tidak sinergi dengan apa yang mereka dapatkan mereka kerjakan pada saat mereka bekerja di lapangan. Tidak sesuai ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah, bangku kuliah dengan yang mereka terapkan di lapangan. Terus selanjutnya harapan kita bersama mungkin sama-sama bahwa memang di tahun 2020 ini pandemik wabah virus corona juga menjadi ujian bagi dunia pendidikan Indonesia, bahwa di tengah corona ini kita dihadapkan oleh situasi bahwa kita tidak bisa bertatap muka langsung untuk belajar, untuk kuliah, untuk menimba ilmu. Dan alhamdulillahnya sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, kita bisa melakukan yang namanya perkuliahan jarak jauh, melakukan kelas online, melakukan sekolah online. Meskipun kuliah online itu tidak bisa menggantikan menurut saya pertemuan-pertemuan yang tatap muka langsung. Tetapi ini menjadi suatu ujian bagi kita untuk bagaimana di tengah pandemi corona ini kita bisa melakukan yang namanya aktivitas-aktivitas seperti biasa dengan melakukan kegiatan sekolah online. Meskipun banyak sekali mungkin hambatannya, keluhannya, masalah sinyal dan lain-lain. Nah, inilah mungkin yang menjadi harapan-harapan kita ke depan untuk menjadikan ini sebagai perbaikan-perbaikan bagi dunia pendidikan kita. Jangan lupakan bahwa memang siapa kita sekarang, siapa yang memimpin Indonesia sekarang itu tidak terlepas dari para pendidik-pendidik kita sebelumnya. Mari hargai para pendidik-pendidik kita. Mari kita bersama-sama untuk membangun pendidikan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bersama-sama maju untuk Indonesia. Karena ya kitalah para milenial ini yang akan meneruskan generasi-generasi, meneruskan cita-cita pemimpin bangsa kita yang sekarang, cita-cita para pendiri bangsa kita untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
Jadikan Indonesia sebagai negara yang maju pendidikannya, maju cara berpikirnya, intelektual berpikirnya, dan yakinlah Indonesia akan kembali dan akan menjadi negara besar, negara yang maju dari segi pendidikan, negara yang maju dari segi budaya, dan negara yang mempunyai martabat dan mempunyai generasi-generasi penerus yang bisa kita banggakan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan video mengenai Hari Pendidikan Nasional ini bisa memotivasi kita anak muda untuk lebih baik lagi, untuk menjadi pribadi pemenang, untuk menjadi orang-orang yang optimistis ke depan, sehingga bangsa Indonesia bisa maju, bisa keluar dari masalah apapun, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, politik, dan juga hal-hal yang lain. Dengan ilmu, kita bisa menjadi maju. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe juga, share, dan juga tonton video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.